bisa berkontribusi di sana. Ya. Maka izinkan saya menyampaikan ada empat pemikiran yang harus kita pahami ketika kita ingin menyampaikan atau ketika ingin menyelesaikan problem masa depan, ya, dan kita menjadi leader dalam sains dan teknologi. Ya. Jadi yang pertama, ya, itu adalah kalian harus memiliki visi yang luas. Kemudian kalian harus mengerti filosofi dan histori dari teknologi yang kalian kembangkan. Ya. Terus yang kedua, aset terbesar, ya, itu adalah individual scientist. Jadi skill kalian atau ilmuwan-ilmuwan kita, ya, itu harus kita tingkatkan karena dia adalah aset terbesar. Jadi aset terbesar sebenarnya bukan dana penelitian. Ya, ini yang menjadikan saya kenapa mau pulang ke Indonesia. Jadi sebenarnya alasan yang kedua ini. Kenapa? Karena kalau saya bandingkan budget penelitian Jepang dengan budget penelitian Indonesia itu hanya 0,6% dari budgetnya Jepang. Jadi saya sebenarnya mau pulang ini sebenarnya agak bunuh diri juga gitu. Karena di sana sangat mudah untuk dapat budget penelitian, ya, dan sangat besar. Jadi misalkan saya diterima conference, ya, internasional, harus berangkat bulan depan. Saya hari ini submit, itu dalam 2 atau 3 hari langsung yang ditanyakan adalah please give your account, bank account number. Langsung dikirim, dan yang dikasih, ya, misalkan kalau ke Amerika, ya, ke Amerika itu kami dikasih 300.000 yen. Padahal, ya, untuk ke Amerika paling perlu hanya 180.000 yen. Selalu dikasih lebih. Begitu banyak, begitu mudahnya perusahaan atau pemberi funding. Nah, terus saya nanya, kalau ke Indonesia gimana? Kalau misalkan saya punya mahasiswa bagus nih, kemudian dia accept di international conference, katanya adalah pakai biaya sendiri atau nyari sendiri. Terus, nah kalau nggak punya gimana? Ya pilihannya adalah nggak berangkat. Terus saya bilang nggak boleh, harus berangkat, karena kalau nggak berangkat nanti university kita itu buruk. Harus berangkat, ya, setiap submit harus berangkat. Nah, terus atau pilihannya begini, Pak, kita memilih international conference yang hanya di Indonesia. Nah, terus ya itu nggak apa-apa juga, cuma nanti kalian nggak terupdate dengan yang di luar. Ya, padahal manfaat dari kita international conference, ya, itu adalah kita banyak mendapatkan update dari luar. Ya. Itulah yang kadang-kadang kenapa kami di sana itu mudah sekali untuk memiliki ide baru. Ya. Jadi yang saya lakukan kalau saya conference, ya, itu ya datang registrasi, kan nanti dapat proceeding. Nah, kemudian kan ke hotel. Nah, yang saya lakukan itu adalah melis semuanya. Ya. Yang pertama adalah yang sesuai dengan bidang saya buletin. Kemudian saya baca malamnya. Jadi pas hadir di esoknya itu saya udah tahu semuanya. Jadi langsung ketika dia presentasi langsung saya nanya. Ya. Dan jadi setelah habis conference itu pulangnya adalah punya banyak ide. Kadang ada 10, ada berapa. Jadi pulang ke Jepang saya kasihkan ke mahasiswa, kamu ngerjain ini. Habis itu diteliti lagi, banyak lagi hasilnya. Seperti itu. Makanya ya karena di sana banyak dana penelitian, ya. Jadi saya juga berharap, ya, kita juga bisa seperti itu di Indonesia, ya. Tapi, ya, yang kita pahami itu adalah individual scientist. Jadi kalian inilah yang lebih utama daripada budget tadi. Makanya saya berani pulang ke Indonesia, ya, karena insya Allah, ya, kita memiliki saintis yang hebat-hebat. Dan terkait dengan yang kedua, ya, kita lihat, ya, di sini. Jadi rasio peneliti per 1 juta penduduk, ya, kalau di Indonesia itu 90 saja. Kalau di Amerika 5.000, di Israel 6.500, Brazil 700, Rusia 3.000. Jadi ini kok kayaknya kasihan gitu ya. Jadi ini, ya, yang menjadikan kita harus menjadi peneliti handal. Jadi kalau bisa nambah lagi nanti ST3 Telkom Purwokerto, ya. Ini kalau bisa nanti bisa mencetak peneliti-peneliti handal untuk menambahkan kita, ya. Dan juga kampus-kampus lain, ya, di Jawa Tengah ini, ya. Nambah lah ini, jangan 90 lah, nanti 100, 200 gitu lah, ya. Terus yang ketiga itu adalah kita harus mentreatment orang secara fair dan equal, ya. Kita nggak boleh pilih kasih begini, ya.
jelas ya. Terus kemudian yang keempat ya, minimalkan hierarki. Jadi jangan terlalu banyak ada bos, ada ini, ada staff. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak hierarki, nanti kalau punya ide ya, itu takut. Wah, nanti kalau ide saya berlawanan dengan bos saya, nanti saya dipecat misalnya. Makanya dilakukan oleh perusahaan operator di Jepang, SoftBank namanya. Itu adalah ketika ada meeting untuk mencari inovasi baru, harus melepas semua jabatan. Jadi dalam meeting itu semua equal, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Itu salah satu cara untuk kita bisa berinovasi begitu. Ya, jadi nggak ada sungkan sama atasan saya kalau berbeda pendapat, nggak ada. Ya, baru ketika keluar dari ruangan itu baru ada lagi jabatan-jabatan tersebut. Baik, jadi ini 4 yang kita harus pahami untuk kita bisa menjadi leader dalam scientific research. Next. Nah, ini agak sedikit teknikal ya. Tapi kalian nggak perlu ngafalin rumusnya. Yang mau saya sampaikan di sini ya, sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah kita harus mengerti apa itu informasi. Telematika, ya. Jadi sekolah tinggi teknologi telematika Telkom. Telematika ya, kalau kita lihat dari asal katanya, maka dia berasal dari bahasa Perancis sebenarnya, yaitu telecommunication dan information. Ya, telecommunication dan information. Kalau misalkan kita gali lagi ya, telematika itu lebih kepada ya, mentransmisikan ya, informasi melalui teknologi komunikasi dari jarak yang jauh, tetapi kita memiliki kontrol di dalam transmitternya. Ini berlawanan dengan yang namanya telemetri. Jadi telematika itu lawannya dari telemetri. Telemetri ya, dari mesin pengumpul yang dia mengirimkan, dan di sini nggak ada ya, dari receiver itu nggak ada efek untuk mengontrol yang mentransmit. Secara filosofis begitu artinya. Tetapi dalam perkembangannya ya, telematika di Indonesia ya sama dengan ICT, Information and Communication Technology. Dan bahkan telematika ya, itu memiliki arti lebih sempit lagi, yaitu device. Device ya, misalkan untuk mobil masa depan yang bisa self drive ya, itu juga disebut device telematics. Itu arti lebih sempit lagi dari telematika. Namun ya, mengenai penyempitan makna atau pengembangan makna ya, kita serahkan pada bahasa, dan tiap negara boleh mendefinisikan tersendiri ya. Tetapi yang kita harus pahami lebih utama adalah informasi. What is information? Ada yang bisa jawab apa itu informasi? Kira-kira apa informasi? Ini sebenarnya hint ada di sini ya. Hint. Informasi itu dilambangkan dengan I. Apa kira-kira makna filosofis dari informasi? Karena kalau kita terapkan ke dalam hal praktek ya, nanti ada yang bilang informasi adalah data yang telah diolah misalnya, atau data yang bisa diolah, atau itu perkembangan secara definisi dari asal mulanya adalah dari sini. Jadi kalau kita melakukan komunikasi, misalkan dari transmitter ke receiver, ya, yang kita kirim adalah berita ya, X, dan kita terima adalah Y, maka informasi itu adalah irisan ya, dari himpunan entropi X dan entropi Y. Informasi banyak adalah ini saja yang dimaksudkan informasi. Jadi kalau misalkan kita mengirimkan biru, kemudian yang diterima merah dan nggak ada irisan sama sekali, maka informasinya 0. Kalau kita mengirimkan biru, kemudian diterima exactly sama dengan merah, maka informasi kita maksimum 1. Jadi secara matematis ya, informasi adalah entropi dari X minus entropi dari conditional entropi X given Y, atau dibalik ya, entropi dari Y minus entropi Y given X. Kemudian kalian bertanya, Pak, apa anti entropi? Atau misalkan ya, informasi kan ini ya, kemudian kalau kondisionalnya dia hilang atau 0, maka dia setara dengan entropinya. Dan entropi dalam kehidupan sehari-hari kita ya, itu misalkan ini sumbu X adalah entropinya, dan sumbu sumbu X adalah probability ya, probability, sumbu Y adalah entropi. Maka kalau
kita artikan lagi, informasi adalah derajat ketidakpastian. Jadi kalau kalian memiliki source kemudian tidak pasti di situ, maka informasinya tinggi. Buktinya apa? Kalian punya kawan. Kawan ini kadang-kadang kalau disuruh datang, kadang-kadang nggak datang juga, kadang-kadang datang juga, kadang-kadang nggak datang juga. Nah, terus kalian ngadain acara. Kalian kan bertanya, kira-kira dia datang atau nggak datang ya? Maka yang kalian lakukan adalah menelpon, menanyakan apakah akan datang atau tidak datang. Itu mengindikasikan bahwa kawan yang seperti itu ya, kawan yang pelin-pelan itu informasinya sangat tinggi. Nah, kalau misalkan kawan ya, kawan yang nggak pernah datang, kalian nggak telepon juga nggak akan datang ya. Tapi kalau kawan selalu datang, nggak ditelepon juga akan datang. Itu artinya seperti ini ya. Jadi kalau kawan yang jarang datang atau nggak pernah datang, maka dia entropinya mendekati 0. Kalau kawan yang selalu datang, itu entropinya juga mendekati 0. Entropinya mendekati 0. Dan yang entropi tertinggi itu adalah orang yang pelin-pelan, atau sesuatu yang tidak pasti itu tinggi sekali informasinya. Maka kalau misalkan ya ST3 Telkom Purwokerto mengadakan perlombaan ya, ikut lomba misalnya, kemudian tahun ini menang, tahun kemarin menang, tahun kemarin lagi kalah, tahun kemarin lagi menang. Nah, ketika tahun ini menang atau kalah ya, itu akan menjadi berita, karena kan tidak pasti. Tapi kalau justru ST3 Telkom Purwokerto selalu menang, nggak akan jadi berita, karena apa? Orang tahu pas menang. Mirip dengan misalkan seorang penyiar berita, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin menyampaikan bahwa besok matahari terbit dari timur. Perlu diberitakan nggak di TV? Tidak perlu. Karena apa? Karena peluang matahari terbit dari timur sangat tinggi. Peluang matahari terbit dari timur sangat tinggi sehingga entropinya rendah. Jadi nggak perlu masuk berita. Jadi ukuran ketidakpastian itulah yang menentukan informasi. Oke, itu informasi kita pahami ya. Nah, apa hubungannya dengan 5G Pak? Oh, nanti ada hubungannya. Jadi kita pahami dulu ya informasi ini ya. Ini kemudian maksimal dari informasi disebut capacity, dan capacity untuk Gaussian ya, maka disebut Shannon limit itu adalah B log 1 plus A. Yang saya buktikan ya di Jepang. Apakah ini satu yang membuktikan ini salah ya? Tapi ternyata ini benar. Itu ya, jadi maksimum dari informasi adalah capacity. Next. Nah, tadi setelah kita memahami